Saya mohon izin, saya sama Indonesia itu kan bercinta, termasuk dengan medianya, Mas. Namanya juga bercinta, Mas. Sebenarnya saya mulai tahun 98 saya tuh ngambek berat. Saya tuh sakit hati luar biasa, tapi aku tetap cinta. Ya. Jadi mulai Pak Harto turun hari kedua, saya langsung meninggalkan media massa dan meninggalkan semua urusan mainstream, elit dan kelas menengah. Saya langsung ke desa-desa. Itu tidak berarti saya bercerai. Saya apa ya? Ya jenenge wong bojoan rek ya. Ono ngambek-ngambeke gitu. Nah, ketika Anda menjumpai tulisan tertentu, itu kan saya pikir sudah agak oke ini, ternyata belum juga. Jadi saya kecolongan gitu loh, Mas. Gitu ya. Saya ini tidak percaya sebenarnya sama Indonesia itu aslinya, tapi jangan marah. Pokoknya begitu Pak Harto turun hari kedua, karena saya yang bikin turun Pak Harto. Saya yang ngomongin Pak Harto secara pribadi. Dan saya ingin melakukan itu lagi pada suatu hari. Kalau sudah darurat, saya akan turunkan lagi. Ya. Tapi saya kecewa sama teman-teman saya, ternyata bukan reformis. Mereka tuh bukan supaya Soeharto turun, mereka tuh cuma ngomong gini loh hatinya, Pak Harto jangan nyolong sendirian, saya juga pengen. Itulah sebabnya, nyun sewu, akhirnya kan ternyata bukan reformasi yang kita kehendaki, yang kita alami. Besok Malari tanggal 15, judulnya adalah reformasi yang kita maui, artinya dimaui oleh rakyat yang sebenarnya gitu ya. Saya bukan politisi loh, Mas. Kan saya cuma dorong-dorong truk yang macet gitu loh. Setelah itu kan saya pergi lagi, saya tidak berpolitik, saya tidak cari jabatan juga, tapi saya serius nurunin Soeharto. Dan ternyata bukan reformasi yang terjadi. Sekarang lebih rusak daripada zaman Pak Harto. Kalau mau ngomong terus terang, tapi kan saya orangnya sabar. Saya ambil jarak, kadang-kadang masih mangkel, kadang-kadang tak. Saya kesini ini bukan karena Menteri Agama. Kalau saya ngomong Kementerian Agama, aslinya saya tidak setuju Kementerian Agama, tapi tidak usah tak omongin Anda. Sebab pikiran saya berbeda mengenai Indonesia. Saya punya cara berpikir yang berbeda dengan semuanya. But I love you. I love you. Berbeda tidak masalah. Dan saya tidak akan memaksakan kehendak Anda. Agama kok departemen, saya nggak setuju agama kok departemen. Bodoh kan departemen. Kan sama, kementerian sama departemen sama. Aslinya saya tidak setuju. UIN saya tidak setuju. Syariat kok fakultas, saya tidak setuju aslinya. Tapi sudahlah, saya nggak akan jelaskan. Kalau suatu hari kamu betul-betul saya kasih tahu. Kalau saya yang bikin UIN, saya punya kurikulum sendiri. Tapi kan saya tidak memaksakan, Pak. Ya, saya nggak setuju ini sama NKRI hari ini, saya nggak setuju. Presidennya aku nggak setuju, sistemnya aku nggak setuju, aslinya aku nggak setuju. But I love you. But I love you. Kalau wanita terlanjur hamil, apa kita pukulin laki-lakinya? Atau anaknya kita lahirkan dan kita santuni? Itulah yang terjadi pada Indonesia. Dan aku mencintai baik laki-lakinya, perempuannya maupun anaknya. Saya akan cintai mereka semua sampai kapanpun. Jadi jangan jadi gitu, Mas. Jadi misalnya gini ya, sekarang saya ngomong perdamaian banyak, saya punya catatan banyak sekali mengenai malam ini, tapi nggak bisa saya omongkan, 100% nggak bisa saya omongkan. Saya punya banyak teori macam-macam, saya punya banyak sekali, tapi saya Indonesia juga tidak butuh saya kok, ya saya diem aja, but I love you. Dari jauh aku tetap mencintaimu dan aku tetap optimis sama masa depanmu. Aku concern kepada anak cucu Anda dan aku sudah mengerti masa depan mereka akan bagaimana, insya Allah. Kalian saya ini sebenarnya aslinya kan juga sudah kita putuskan untuk menghindar dari pemerintahan dan politik. Aslinya gitulah. Jadi itu keputusan Kiai Kanjeng tahun 2018 kita menghindar jauh-jauhnya karena ini tahun politik. Tapi karena beliau sangat tulus, sangat murni kejar saya terus, ya. Akhirnya saya cari alasan apa ya kira-kira. Oke, saya datang, tapi tidak ada hubungannya sama kementerian, tidak ada hubungannya sama pemerintahan, tidak ada hubungannya sama politik. Ini hubungannya adalah karena kita sama-sama orang yang semampu-mampu berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu, Dok? Jadi Anda tidak mungkin
menerapkan apa yang Anda inginkan. Malam hari ini pun teman sekalian, saya hanya menerima takdir Allah. Saya sudah punya rencana macam-macam untuk saya uraikan, tapi tidak mungkin saya uraikan karena semua kan ada pantesnya, ada kompatibilitasnya, ada kalau mau berenang kan airnya harus dalam dan seterusnya. Jadi arah anginnya pun harus tepat. Dan malam hari ini saya dan Anda semua ditakdirkan oleh Allah untuk mengalami yang seperti ini. Ya ini takdirnya. Dan saya bilang sama Pak Menteri ini Kopassus sampean, ini pasukan inti sampean adalah yang bertahan sampai jam 11 lebih ini, insya Allah. Insya Allah Anda semua orang yang akan mendapat fadilah lebih tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi saya mohon maaf atas semua kekurangan-kekurangan saya. Semua rencana-rencana saya tidak bisa saya jalankan, saya harus ikut kepada takdir Allah. Istilah saya begini, aqimu daulatal islami fi qulubikum wa aqimu daulatal islami fi wus'i hayatikum. Dirikanlah kedaulatan Islam di dalam hatimu. Islam itu artinya Anda membebaskan dirimu dan orang lain dari amarah Allah, itu maksudnya gitu. Bukan membunuh orang yang selain beridentitas Islam. Kalau Anda tidak setuju sama 1 Januari ya, kalau gitu 1 Muharram yang serius. Atau kalau 1 Januarinya haram ya KTP-mu dirubah menjadi tanggal lahirmu tanggal lahir Komariah, jangan tanggal lahir Masehi kan gitu. Sama jadwal sekolahnya juga jangan Masehi Bu, liburnya, ujian nasionalnya segala macam. Kalau memang iya kita rubah semuanya. Kita nih dirubah yang kita mau tok, yang lainnya yang kita butuh kita nggak rubah gitu loh. Kalau selawatan bid'ah naik pesawat enggak, rakyat naik dewe kan gitu ya. Seharusnya kalau selawatan bid'ah, mikrofon bid'ah, ya naik haji jalan kaki sama berenang dong ke Mekahnya gitu ya dan seterusnya ya Bapak sekalian. Jadi malam hari ini kita ikut kepada takdir Allah dan alhamdulillah kita bisa berlangsung sampai hampir setengah 12. Insya Allah yang terbaik adalah apa yang dikasih Allah, bukan apa yang kita mau. Yang terbaik adalah yang Allah kasih. Ini beliau-beliau ini ya Allah ini coba tepuk tangan untuk beliau-beliau ini. Kok mau-maunya itu loh, mau-maunya di sini sama kere-kere ini loh ya. Beliau-beliau kan ya Allah ini luar biasa beliau-beliau ya. Ini sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat kita semua. Insya Allah Indonesia mendatang akan tetap diisi oleh orang-orang yang memang Allah kehendaki. Sekarang kita akhiri dengan satu sholawat Bapak ya. Saya mohon izin, sholawat itu artinya pernyataan cinta. Allah mengatakan, Allah itu menyatakan cinta kepada Muhammad, maka wahai umat manusia, sampaikanlah cintamu juga kepada Muhammad. Dan ada cinta seketika Allah cinta Muhammad sholawat ke kita karena cinta kita sholawat kepada Muhammad. Pokoknya wolak-balik cinta seketika itu kita semua akan dapat berkah dari situ, amin ya rabbal alamin. Dan Allah membatalkan adabnya di Indonesia kalau banyak-banyak ada pertemuan seperti ini yang hatinya tulus, yang hatinya betul untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dipikir Indonesia hanya yang subjeknya atau pelakunya, jangan dipikir hanya pemerintah. Subjeknya juga ada malaikat, juga ada makhluk-makhluk Allah yang lain, ada jin-jin yang dikasih Allah, warisan Nabi Sulaiman zaman dulu. Jadi ada banyak pekerja termasuk di sini malam hari ini, banyak yang hadir, banyak yang datang, banyak yang nyengkuyung, meskipun banyak juga yang mau ngaco-ngaco di beberapa tempat. Tapi tidak ada masalah. Kita yakin dengan keyakinan kita, tolong dibaca Al-Insyirah. Anda akan alami tiap hari, alam nasroh, laka sodrok, Anda pasti alami. Wawadona angka wizrok, alladzi angkoto tohrok, Anda pasti alami tiap hari. Warofa'na laka dzikrok, Anda akan merasa kembali dijunjung oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, pasti ada kemudahan setelah kesulitan-kesulitanmu. Maka teruskan, Pak Menteri, teruskan perjuanganmu. Fa idza farokta fansop, teruskan. Kalau sudah yakin, teruskan. Wa ila rabbika farghab. Cuma berharapnya jangan kepada diri kita sendiri, berharapnya jangan kepada presiden, berharapnya jangan kepada DPR, berharapnya jangan kepada siapapun saja, melainkan berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila rabbika farghab. Teman sekalian, saya kasih contoh satu. Misalnya dalam Islam itu ada 4 jalan Pak, ada 4 jalan. Jadi ada 4 istilah dalam Islam yang semua artinya jalan. Pertama sabilillah, sabil artinya jalan.
Ini anak-anak TKI kita di Korea, di Taiwan itu banyak yang visabilillah. Maksudnya visanya habis terus dia pakai visabilillah. Ya. Ini sabil satu, nomor dua syariah, dari kata syari itu jalan juga artinya. The road ya, road, R-O-A-D. Terus ada torikoh, itu dari kata torik, jalan juga. Terus ada sirotol mustaqim, sirot artinya jalan juga. Tapi belum pernah di-maintain, belum pernah dielaborasi, belum pernah dibunyan dan ditasrih, belum pernah di-manage secara sistem. 4 ini sebenarnya pembagian tugasnya bagaimana? Orang Islam sukanya level, berpikirnya hierarkis. Misalnya syariat, hakikat, makrifat, itu level. Itu bukan level. Ya. Jadi kalau saya menafsirkan, tapi sekali lagi ingat, omongan saya belum tentu benar. Yang benar omongan Allah. Jadi kita bertengkar sekarang karena setiap orang merasa Allah, setiap orang merasa paling benar, setiap orang pasti benar. Kan begitu, itu yang bikin kita bertengkar. Enggak, omongan saya belum tuh benar, dan kamu jangan ngikut saya. Saya enggak butuh pengikut. Saya tuh diikuti diriku sendiri udah pusing. Ngapain aku punya pengikut banyak orang? So I don't care. Saya bilang, saya enggak butuh pengikut. Saya tidak punya umat, saya tidak punya siapa-siapa. Aku hanya punya satu, ya Allah. Aku mengalami nasib kayak apapun di dunia, aku tidak keberatan asalkan Kau tidak marah kepadaku. Marah kepadaku itulah yang paling berat bagiku. Bahwa aku jadi kere di dunia, no problem, asal Engkau ridho kepadaku. Kan begitu. Nah, jadi sekarang saya coba menafsirkan itu, tapi belum tuh benar loh ya. Belum tuh benar loh ya. Sabilillah, sabil itu apa? Kan ada 2 kata, misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, tolong panggillah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi tidak ada ud'u ila sabili rabbika bil haq, tidak ada. Bil khair, tidak ada. Bil ma'ruf, tidak ada. Bil bir, tidak ada. Yang ada bil hikmah. Jadi kamu benar rasa karmu, tapi sama saya kamu harus bijaksana. Saya benar kayak apapun itu urusan saya, tapi kepada kamu saya harus bijaksana. Jadi output hidupnya orang itu bijaksana. Bukan benar mau, nggak peduli saya. Warung itu yang penting bukan dapurnya, tapi suguhannya di warung, betul nggak? Jadi keluarnya ke orang lain harus hikmah. Makanya Allah mengatakan, panggillah mereka semua ke jalan Tuhanmu bil hikmah, bukan bil haq. Sementara sekarang ini setiap kelompok haknya masing-masing yang ditonjolkan. Iki yang benar kamu kafir, saya benar kamu musyrik, saya benar kamu bid'ah, kan begitu. Padahal Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haq. Karena al-haqqu min rabbika, coba cari ayat yang lain. Oke, saya teruskan, saya persingkat. Jadi sabil itu menurut saya itu arah saja. Pokoknya rono rek ya. Mana Bandung, arah mana Bu? Sana. Oke. Pokoknya nang Bandung sana loh, itu namanya sabil. Itu namanya sabil. Syari atau syariat itu ada lewat tol, ada madhab tol, ada madhab kereta api, ada madhab lewat Sukabumi. Betul enggak? Jadi syariatnya adalah jalan yang tersedia. Syariatnya itu jalan yang tersedia. Torikahnya apa? Torik jalan juga. Torik itu caramu menempuh jalan. Caramu nyetir, caramu memilih jalan. Kamu milih tol, apa milih kereta api, apa milih kereta cepat. Yang belum ada. Itu torikot namanya. Nah sekarang Pak Menteri, menurut sampean, negara ini urusan torikot apa urusan syariat? Urusan syariat apa torikot ini negara? Anda bikin negara itu urusan torikot apa syariat? Kan gini, caramu jalan semaumu asal kamu tidak melanggar marka jalan, asal kamu tidak melanggar batas jalan, kan begitu. Jadi kamu bikin republik monggo, asalkan akhlakmu baik, adil secara sosial, kan begitu. Kamu mau khilafah, enggak apa-apa. Yang penting outputnya adil apa tidak. Mau republik monggo, kerajaan monggo,
persemakmuran monggo, Commonwealth monggo, federasi monggo, asalkan outputnya keadilan sosial. Jadi jangan bingung apa republik apa khilafah, wong outputnya sama-sama tidak adil secara sosial. Kan begitu, betul enggak? Jadi nomor satu outputnya, maka thariqat adalah urusan kamu milih jalan yang mana terserah. Yang penting outputnya adalah keadilan sosial, sila kelima. Itu namanya thariqat yang keempat. Yang keempat adalah sirat al-mustaqim. Siratul mustaqim ini kita semua nggak tahu. Besok kita mati, sekarang sholatnya masih minta jalan yang lurus, siratul mustaqim. Artinya itu presisi terakhir dari pencapaian hidup kita. Jadi kira-kira. Jadi beliau-beliau ini kita pahami dalam konteks apa? Ada yang pakai jalan tol, ada yang pakai kereta cepat, ada yang pakai gitu, terserah. Nah, nanti kita bertanding sampai nggak di Bandung, kan begitu. Nggak usah dihakimi sekarang. Betul nggak? Yang nanti sampai Bandung siapa? Nah, kita sekarang jadi Tuhan. Kita anggap pokoknya kalau lewat situ pasti ke neraka, kan begitu. Rambutnya ketok titik, jilbaban yang mau rokok saya itu. Padahal tahun 6-70-an saya SMA, dulu rok di SMA Islam itu ya segini. Tahun 70-an, cari tuh, browsing coba. Rok-roknya anak SMA, SMP tahun 70-an, itu segini. Gitu loh. Jadi masuk neraka. Pak R. Fakhrudin, Buya Hamka kan anaknya dulu kan, waktu itu kan pakai rok-rok semua juga. Jadi masuk neraka semua. Kita tok yang masuk surga. Jadi sedikit penduduk surga sekarang. Itu ya Pak sekalian ya. Oke, ini sila contoh aja bahwa sampean beragama apa saya enggak ngurus. Sampean saya beragama apa saya itu kan istri sampean masing-masing, istri kita masing-masing. Gitu loh. Istri saya kan istri saya. Enggak usah bisa bandingkan bojoku luwih gede bokongnya loh, bukan bojomu. Enggak usah gitu lah. Nggak usah gitu kan gitu. Ya kita punya, yang penting outputnya baik enggak, yang penting silaturahminya bener apa enggak, mencuri apa enggak, korupsi apa enggak, akhlakul karimah apa tidak, kan begitu yang kita persoalkan. Intinya begini, bukan siapa kamu yang penting, tapi bagaimana kelakuanmu, kan begitu. Tidak penting siapa namamu, tidak penting apa parpolmu, tidak penting apa jabatanmu, tidak penting wajahmu, tidak penting apapun. Yang penting kau bermanfaat apa tidak untuk kiri kananmu dan untuk masyarakatmu. Kan begitu? Itu kira-kira. Ternyata masalah spiritual ini melintasi segala kepentingan. Oleh karena itu, saya tertarik dari satu kalimat yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa yang harus diteladani itu bukan Pak Kiainya, bukan Pak Menterinya, bukan Pak Presidennya, tapi adalah Nabinya sendiri. Saya kira ini yang saat ini menjadi permasalahan hampir semua agama, ya, termasuk di Buddha. Saya kira yang diteladani justru bukan Buddhanya lagi, bukan dharmanya lagi, tapi yang diteladani bikunya. Ya. Ya, oleh karena itu bikunya bisa salah, tapi dharmanya tidak pernah bisa salah. Saya kira terima kasih sekali lagi Pak Kiai, terima kasih Pak Menteri. Nama saya Biandi Ang, Ketua Umum Majelis Budayana Indonesia. Saya sangat gembira malam ini Pak Menteri, Pak Sekjen dan teman-teman semua ketua majelis yang ada di Indonesia, rata-rata semua hadir ya. Pak Dirjen juga ya, Pak Dirjen Buddha ya. Saya sangat gembira sekali ya. Kemarin baru pulang dari Medan jam 12, tapi hari ini walaupun capek, saya senang sekali karena saya sering melihat YouTube dari Ainun, ya, Ainun. Saya senang sekali, ya, pesan-pesan spiritual, universalismenya. Maka saya sampai jam begini pun tetap semangat, ya. Mari kita jaga kedamaian ini, ya, semua. Terima kasih.